Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati hadirin hadirat sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini pertemuan saya keempat dalam rangka program kajian Ramadan Masjid Jami Al-Kausar Indro Gresik dalam kajian kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk saya pribadi dan juga bermanfaat untuk yang mendengarkan dan yang menonton. Semoga ibadah kita, amal ibadah kita, amal soleh kita di hari-hari Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya amin. Hadiyatan li sayyidina Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wal malaikatil muqarrabin wal hafadhah wal karubiyin wa ila hadratin Nabiyullah Khidir alaihi salam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Khususan ila sultanil auliya Syaikhul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an wa ila arwahi man ajazana wa lima sayyikhina wa li muallimina, khususan ila muallif kitab Bidayatul Hidayah Al-Imam Uhjatul Islam Imam Ghazali wa usulihim wa furu'ihim wa aswajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim radhiyallahu anhum syauli lailana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddadatina wa ila ruhi man fataha hadil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimin muslimat wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa farahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidani ilman nafi'a wa wafiqani amalan salihah. Tambah suwe awak tambah tua, tambah suwe umur tambah sudah, tambah dunya
lali sing kuwasa tambah dosa mlebu neraka. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Ojo ngaji semaya tua durung karuan umurmu dawa. Ojo ngaji semaya sugih durung sugih nyawa wis mulih. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Ya Allah Gusti kula nyuwun pinaringan gesang istiqomah. Ya Allah Gusti kula nyuwun menawi pecah husnul khatimah. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. Para hadirin rahimakumullah, tetap masih mengkaji kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali. Mudah-mudahan yang mendengarkan, yang melihat dan yang menonton mendapatkan maghfirah, rahmat, maslahah, manfaat, barokah, wa ni'mat wa sa'adah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qismul awwalu utawi dumduman kang awal fitoati ing dalem mertelaaken utawa membahas tentang pira-pira amal taat. I'lam warwasira anna awamirallahi ing setuhune pira-pira perintah Gusti Allah Ta'ala iku faraidu pira-pira fardu wa nawafilu lan pira-pira nafilah utawa amal soleh. Fal fardu mongko utawi kang aran fardu iku rasul malu pokoke arta. Wa huwa lan utawi fardu iku aslul tijarati pokoke dagangan. Wa bihi lan kelawan fardu iku tahsulu dadi hasil apa at-tijaratu dagangan. Wa naflu lan utawi nafl utawa amal sunnah huwa iya nafal iku ar-ribahu badi. Wa bihi lan kelawan naflu apa al-fauju bekjo bidarajati kelawan pira-pira derajat.
Qala wis dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqulu dawuh sapa Allah Gusti Allah. Tabaraka maha berkahi wa ta'ala maha luhur ma taqarraba ojo gawe parek ilaiya maring ingsun sapa al mutaqarrabuna wong sing padha marek bimisli adyai kelawan sepadane nekani maftaratu barangkan martuaken sapa ingsun alaihim ing atase mutaqarrabun. Wala yazalul abdu lan ora leren-leren sapa al abdu kawula. Iku yataqarrabu marek sapa abdu ilayya mare ingsun bin nawafili kelawan amal-amal sunnah. Hatta uhibbahu sehingga demen sapa ingsun hu ing abdu. Fa ida ahbabtuhu mongko tatkilane demen ingsun ing abdu mongko kuntu ana sapa ingsun iku sam'ahu dadi pendengarannya abdu alladzi yasma'u kang krungu sapa abdu bihi kelawan alladzi wa basarahu lan dadi penglihatane abdu alladzi yubsiru kang ningali sapa abdu bihi kelawan alladzi walisanihi lan dadi lesane abdu alladzi yantiqu kang ngucap sapa abdu bihi kelawan lesan wayadahu lan dadi tangane abdu allati yabtishu biha kang gepuk sapa abdu biha kelawan tangan warijluhu lan dadi sikile abdu alladzi yamshi biha kang mlaku sapa abdu biha kelawan sikil walan tasila lan ora tumeka sira ayuhat talibuhe wong kang golek ilmu ilal qiyami maring netepi bi awamirillahi taala kelawan pira-pira perintah Gusti Allah taala illa bi muraqabatin kelawan angin kelawan pengawasan kalbaka ing ati sira wa jawarihi kalan pira-pira anggota sira fil lahdatika ing dalem pira-pira lirikan sira wa angfasaka lan pira-pira nafas sira min hina tusbihu saking nalikane waktu isuk sira illa hina tumsi tumeka maring nalikane waktu sore sira fa'ala mongko weruh sira annallaha ing setuhune Allah taala iku muttali'un ala dhamirika ningali ing atase atimu wa masrifun ala dhahirika lan ningali ing atase zahirmu wa batinika lan batinmu. Hadirin rahimakumullah, ini membahas tentang bagian pertama dari kitab Bidayatul Hidayah, yaitu tentang al-qismul awwalu fit ta'at, menjelaskan tentang bagian amal-amal ketaatan. Nah, kalau kita sebelum mengarah kepada apa itu amal-amal ketaatan, maka kita dahulu perjelas apa itu taat, apa itu ketaatan. Sebab definisi-definisi tentang ketaatan dan juga sejenisnya sekarang ini mulai luntur di dalam benak kaum muslimin. Nah, ini namanya kualitas definisi dari sebuah ilmu itu juga harus dipelajari sebelum kita menjelaskan, mempelajari, memahami tentang objek dari kajian tentang amal-amal ketaatan. Para hadirin pemirsa rahimakumullah. Nah, tentang fitoati, tentang amal-amal ketaatan, ya. Apa sih ketaatan itu? Apa yang dinamakan dengan taat? Ya, apakah taat itu hanya lesannya? Apakah taat itu adalah dengan tidak tanduk ibadahnya lahiriah? Apakah taat itu hanya soal hati yang tahu hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Apakah itu taat? Nah, ini perlu kita perjelas para hadirin karena
Jangankan bicara ketaatan, kadang-kadang saat ini banyak orang yang tidak tahu apa saja bentuk-bentuk amal yang membawa kepada kualitas ketaatan. Jangankan bicara tentang peningkatan kualitas ketaatan, saat ini juga jarang orang tahu bagaimana cara mendorong terhadap pelaksanaan implementasi ya dari melakukan amal ketaatan. Nah, ini merupakan dasar kita bagaimana cara kita untuk bisa taqarrub ilallah, mendekat kepada Allah dengan cara tahu bagaimana cara mendorong ketaatan, apa itu ketaatan, dan bentuk apa saja amal-amal yang mengarah kepada kualitas ketaatan kita dalam segi ibadah, dalam segi apapun yang menjadi karakter kesolehan seseorang baik di mata Allah ya, dan juga bermanfaat bagi seluruh masyarakat atau manusia. Para hadirin rahimakumullah, taat itu apa? Ya. Ketaatan itu apa? Ketaatan itu adalah sifat tunduk dan patuh terhadap sesuatu yang dianggap mengikat. Jadi sifat tunduk dan patuh kepada sesuatu yang mengikat dan memiliki kedudukan lebih tinggi. Karena kalau bicara taat berarti ada sesuatu yang harus kita patuhi. Ya, apa saja itu kepatuhan itu, ketaatan itu? Nah ini. Karena apa para hadirin? Karena ketaatan sesungguhnya itu mengandung sikap-sikap yang seringkali kita lakukan tetapi kita nggak tahu bahwasanya sikap-sikap itu adalah merupakan ciri karakter dari sebuah implementasi ketaatan. Contohnya bagaimana? Ya. Jadi sikap-sikap yang mengandung atau mendorong terhadap suatu ketaatan amal adalah adanya kepatuhan, ya, adanya kesetiaan, adanya kesolehan dalam pribadi seseorang, ada sesuatu yang maslahah, yang manfaat, ada juga. Tetapi kalau kita melakukan yang tadi itu, ya, bahwasanya kepatuhan, ada ketundukan, ada kesetiaan, ada kesolehan, ada sikap-sikap yang maslahah dan manfaat, ya, dan positif, maka kita punya juga syarat. Apa itu syaratnya? Karena sebelum kita melakukan ketaatan, maka kita harus ya memiliki ilmu bagaimana cara untuk memahami tentang ketaatan, memahami tentang amal-amal ketaatan. Loh, ini penting sekali saat ini. Karena sekarang ini jarang orang ya itu memahami, mempelajari tentang dasar-dasar bagaimana seseorang ya itu melakukan ketaatan terhadap perintah-perintah Allah dan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita harus berilmu, ya, harus punya ilmu. Contoh begini para hadirin, saya buktikan begini. Mengapa sebuah ketaatan atau kita melakukan sebuah ketaatan atau melakukan tindakan ketaatan atau melakukan perintah ketaatan, kita harus punya ilmu. Contoh, panjenengan dan kita sholat, ya, sholat. Saya yakin seluruh umat muslim itu wapal betul dengan gerakan-gerakan sholat. Pasti apa? Kecuali orang yang nggak pernah sholat sama sekali. Ya, soboy warung nggak tahu sholat. Ya. Nah ini perlu. Nah contoh, apakah setiap orang muslim yang sholat itu apakah tahu tentang hakikat sholat, tentang apa itu niat, tentang takbiratul ihram, tentang al-fatihah, tentang surat pendek setelah al-fatihah, tentang ruku' i'tidal, tentang sujud, duduk di antara dua sujud, ya, tasyahud awal, qiyam berdiri sampai pada salam. Ini rangkaian ibadah dalam sholat dan semua yakin, saya yakin pasti paham. Setiap hari dilakukan.
Tetapi kalau kita punya ilmu dalam ketaatan, maka kita akan tahu mana yang merupakan syarat sahnya sholat. Nah, kita lakukan, ya. Mana yang merupakan rukun sholat, kita penuhi. Mana yang merupakan sunnah-sunnah di dalam sholat. Kalau dalam mazhab Syafi'i ada sunnah abad, ada sunnah hayat. Apa yang memakruhkan di dalam sholat dan apa yang membatalkan di dalam sholat. Nah, sehingga kalau kita tahu tentang ilmu-ilmu ini, maka insya Allah sholat kita akan berkualitas. Apalagi ditunjang dengan pemahaman makna-makna bacaan sholat yang kita lakukan. Nah, ini penting. Karena jarang orang memikirkan seperti ini. Sing penting sholat, ngejar kewajiban, plong sudah. Ya. Para hadirin rahimakumullah. Nah, kalau sudah punya ilmunya, baru kita rangkai kepada kualitasnya, ya, kualitas kita. Jadi orang yang akan mengamalkan ketaatan harus punya ilmu, harus punya kesabaran. Karena orang-orang yang menjalankan suatu ketaatan, ketaatan yang bersifat berat, ketaatan bersifat ringan, ketaatan bersifat sedang, ya, ini pasti membutuhkan suatu kesabaran dalam pelaksanaannya. Berat tidaknya suatu ketaatan tergantung kepada siapa yang melakukan. Karena nggak semua orang akan paham sesuatu yang ringan. Kalau dia memandang itu adalah sesuatu yang beban, maka ringan pun akan berat dilakukan. Tetapi kalau orang sudah punya ilmu, punya kesabaran, dan punya keikhlasan, maka sesuatu yang berat bagaimanapun akan tetap dilakukan dengan nyaman dan merasa dirinya, ya, melakukan suatu terbaik. Kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh begini lagi para hadirin rahimakumullah. Seringkali kita mengatakan dalam kehidupan nyata sehari-hari, wis pokoknya lillahi ta'ala, pokoknya lillahi ta'ala. Kata-kata ini sebenarnya kata-kata kalimat yang sempurna, kalimat yang bagus. Tetapi saat ini nyun sewu, banyak orang-orang yang berlindung di balik kalimat itu. Tetapi ketika mereka mengatakan lillahi ta'ala, ketaatannya, ya, dilakukan secara biasa-biasa saja, ya, dan juga dilakukan hanya sebatas pemenuhan kewajiban saja. Nah, ini perlu suatu kesadaran para hadirin rahimakumullah, ya, perlu kesadaran sehingga nyun sewu ketika ada ilmu, ketika kita punya jiwa kesabaran dalam melaksanakan amal ketaatan, dan kita punya rasa ikhlas, dan dilengkapi terakhir kita punya daya istiqomah di dalam amal ketaatan, maka insya Allah kita melakukan ketaatan apapun dan perintah apapun dari Allah dan Rasulullah dalam agama Islam, kita akan melakukan dengan kesadaran, dan kesadaran itu timbul dari dorongan hati kita, dan insya Allah berbuah manis di dalam tindak tanduk kehidupan kita, dan semua merasakan nyaman. Sehingga kalimat yang sering kita lontarkan lillahi ta'ala sebenarnya mengandung suatu konsekuensi yang besar. Mengapa? Kalau kita sudah menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, apapun perbuatan kita sehari-hari, maka kita punya kewajiban mempersembahkan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini konsekuensi kalau kita sering ngomong lillahi ta'ala. Para hadirin rahimakumullah. Nah, artinya apa? Ketaatan itu tidak hanya suatu persyaratan, tetapi ketaatan itu adalah suatu keharusan, suatu keniscayaan yang harus dilakukan, dan harus ada yang melakukan. Saya ulangi. Ketaatan itu bukan hanya syarat, ya, dari pelaksanaan kewajiban, ya,
Tetapi ketaatan juga merupakan syarat keniscayaan, suatu keharusan dilaksanakan dan juga ada yang mau melaksanakan. Nah, ini ketaatan. Jadi ada konsep ketaatan, ada perintah ketaatan, ya gak ono sing nglakoni, ya padha bae. Ya. Jadi itu yang dimaksud dengan harus dilakukan apalagi sebuah kewajiban dan juga ada yang harus melakukan. Harus dilakukan dan juga ada yang harus melakukan dalam setiap ketaatan, apalagi perintah dari Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah. Bagaimana cara kita untuk bisa mendorong ketaatan dalam diri kita? Maka kuncinya adalah kita tidak usah melihat yang lain. Kita melihat dalam diri kita sendiri. Mengapa begitu? Karena ada konsep yang paling bagus yang mendukung terhadap perwujudan dari ketaatan diri kita yang membuahkan perubahan. Karena orang yang taat adalah orang yang mau berubah dalam kebaikan-kebaikan yang istiqomah. Saya ulangi, orang-orang yang taat dalam beragama, ya, dia akan melakukan sesuatu dengan istiqomah. Karena dia merasa nyaman dengan implementasi ketaatan kan didorong oleh dalam diri. Apalagi didorong oleh hati kita. Jadi kembali kepada kita sendiri, tidak usah orang lain. Kalau bicara ketaatan, tidak usah bicara orang lain. Contoh begini, ya, kita sudah melakukan ketaatan. Kemudian ketaatan kita menjadi pembanding terhadap orang lain. Ini salah. Seringkali nyuwun sewu orang-orang yang baru belajar agama, baru sadar agama. Ketika sedikit belajar tentang hadis, tentang ilmu yang sedikit, apalagi mendengar ilmu dari Syekh Google Al-Yutubi. Nah, ini mudah merasa alim dan sedikit sunnah yang dilakukan sebagai ukuran ketaatan dia kepada Rabb Allah. Nah, kemudian merasa inilah yang kemudian dia banding-bandingkan amal ketaatannya kepada orang lain. Ini yang salah. Amal ketaatan apapun tetap kita harus kembali ke dalam diri kita. Kalau ada orang lain yang meniru ketaatan kita, itu adalah merupakan suatu keteladanan dan jariah kita. Karena mereka melakukan kita jadi sumber inspirasi, sumber motivasi bagi orang lain untuk melakukan perubahan di dalam menjalankan amal ketaatan. Hadirin rahimakumullah. Apa dimaksud kok kembali ke diri kita? Ada konsep di dalam pepatah yang masyhur, yaitu ibda bin nafsika. Ibda bin nafsika. Ibda bin nafsik, mulailah dari dirimu sendiri. Jadi ada konsep yang namanya ibda bin nafsika. Mulailah dari dirimu sendiri. Tidak usah orang lain. Kita nggak pernah melakukan sesuatu amal ketaatan, kemudian orang lain tidak melakukan, kita kemudian menuding orang yang nggak taat. Hati-hati. Ya. Itu namanya orang yang tidak ada sifat kearifan di dalam dirinya. Dan bentuk ketaatan yang dilakukan selama ini, jika dibanding-bandingkan dengan orang lain, maka itu bukan ketaatan, tetapi itu adalah kesombongan. Hadirin pemirsa rahimakumullah. Nah, apa itu ibda bin nafsik? Mulailah dari dirimu sendiri. Nah, konsep ini bagus. Baik itu dalam terminologi agama, di dalam ruang sosial, di dalam ruang kehidupan apapun, yang di situ ada kaidah-kaidah yang dipatuhi oleh setiap orang, maka memakai konsep ibda bin nafsik sangat strategis, sangat jitu. Ini
Jadi karena apa? Ibda' bin nafsik, ya. Itu ada kata-kata nafsik, nafas, anfus yang berarti individu. Jadi begini, kalau kita membutuhkan sebuah perubahan, apapun perubahan itu, maka kembali kepada ibda' bin nafsika. Jika kita mau melakukan perubahan struktural, ya, sekali lagi, kalau kita mau melakukan perubahan struktural, tidak akan pernah terjadi kalau tidak ada perubahan kultural. Dan kalau kita ingin melakukan perubahan kultural, tidak akan terjadi kalau tidak ada perubahan individual. Nah ini. Jadi perubahan apapun itu tetap kembali kepada yang melakukan. Siapa itu? Kita. Kita yang melakukan. Berarti kita harus berubah. Kita harus melaksanakan ketaatan itu sesuai dengan kemampuan kita. Para hadirin rahimakumullah. Nah, dengan adanya perubahan yang berasal dari diri kita sendiri, inilah, ya kan, induk dari segala perubahan di dunia. Apalagi kalau kita bicara tentang ibda' bin nafsik, mulai dari dirimu sendiri tentang ketaatan sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibda' bin nafsik. Nah, setelah kita melakukan ibda' bin nafsik mulai dari dirimu sendiri, ya, maka kita punya modal besar. Punya modal besar, apa itu? Sesuatu yang menjadi landasan beramal dan bermanfaat bagi diri kita dan orang lain. Kalau kita sudah berusaha ikhtiar melakukan ibda' bin nafsik mulai dari diri sendiri, maka kita sudah punya modal apa? Sesuatu yang bisa kita jadikan landasan untuk beramal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Karena apa? Ya, karena di dalam pesan Imam Nawawi dikatakan, ya, al-imanu billah wa naf'u linnas. Yang orang beriman kepada Allah secara vertikal, ya, yang kedua adalah wa naf'u linnas, bermanfaat untuk manusia. Bukan wa naf'u lil muslimin, tetapi wa naf'u linnas, bermanfaat untuk manusia. Bermanfaat untuk sama manusia. Karena apa? Orang-orang terbaik, ya, adalah orang-orang yang bermanfaat untuk orang lain. Anfa'uhum linnas. Para hadirin rahimakumullah, jika kita tidak punya modal ibda' bin nafsik dalam implementasi ketaatan kita kepada Allah, maka kita nggak punya apapun yang bisa menjadikan kita landasan acuan kita dalam beribadah sesuai dengan kemampuan kita. Ya, akhirnya apa yang kita berikan kepada Allah terutama. Karena apa? Orang yang tidak melakukan ketaatan, maka, ya, faqidus syai'i la yu'tihi. Ya, faqidus syai'i la yu'tihi. Apa itu? Orang wis gak tahu ngelakoni ketaatan, ya. Kemudian melakukan sesuatu yang melanggar. Nah, berarti dia tidak punya sesuatu, gak duwe sesuatu yang bisa diberikan manfaat untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Ini logika ketaatan para hadirin. Jikalau diri kita tidak bisa membawa kemanfaatan untuk diri kita, bagaimana kita bisa membawa anfa'um linnas, membawa wanaf'u linnas untuk orang lain? Faqadis syai'i la yu'tihi. Tidak ada kita berikan apapun karena kita tidak punya modal ketaatan yang bersumber dari hati kita. Ibda' bin nafsik, mulailah dari dirimu sendiri. Hadirin rahimakumullah, ya. Ini kita masih bicara ketaatan, ya. Ketaatan. Nah, bagaimana sumber ketaatan, ya? Sumber ketaatan adalah tetap adanya kesadaran dalam diri kita masing-masing.
Nah, contoh hasil ketaatan, ya, hasil taat adalah kita menjalankan sebagai pribadi untuk manfaat, ya, menjalankan ketaatan dan juga kita bermanfaat untuk lingkungan. Jadi orang yang melakukan ketaatan, yang konsisten, yang sabar, yang istiqomah, dan dia mampu melakukan suatu kontinuitas ketaatan, ya, yang insya Allah orang-orang yang melakukan ketaatan dan istiqomah, maka dirinya akan muncul energi positif dari ketaatannya itu. Nah, ketika orang taat yang kontinu, yang konsisten, yang istiqomah, dan dia punya ilmu yang sebagai landasan ketaatan dia, dan juga punya rasa kesabaran dalam ketaatan, kemudian ditunjang istiqomah, saya yakin. Kenapa? Orang-orang inilah yang melahirkan rasa aman terhadap orang lain, yang melahirkan rasa kenyamanan dalam kehidupan, yang melahirkan ketertiban di dalam kehidupan, yang melahirkan keharmonisan dan kebahagiaan di dalam kehidupan. Karena sebab dari ketaatan. Iya betul. Sawangannya to'at, tetapi kalau dibedah di dalam kitab Bidayah Al-Ghazali, sejauh itulah ketaatan yang harus kita lakukan. Para hadirin rahimakumullah, kenapa begitu? Karena kalau saya yakin, karena orang yang sudah mampu melakukan suatu ketaatan, punya ilmu, punya kesabaran, punya jiwa istiqomah, akhirnya dia sadar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, dalam ajaran agamanya, saya yakin orang-orang seperti ini pasti akan memberikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk Allah pun terbaik diberikan, apalagi diberikan kepada sesama manusia. Sehingga apa? Orang taat inilah yang akhirnya dia sadar bahwasanya kita dalam amal ketaatan, melakukan kebaikan-kebaikan, amal ibadah dan amal soleh, itu adalah dalam rangka untuk pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika sudah merasa dekat dengan Allah dalam dirinya, tapi jangan kemudian kita merasa dekat kemudian diumumkan, oh saya dekat dengan Allah, ya, jangan. Ya. Karena nyon sewu, ya, sedahsyat setinggi apapun ilmu amal kita, tapi ada rasa yang merasa tadi tidak ada apa-apanya dan bahkan tidak berpahala. Bahkan kita merasa dekat dengan Allah, tapi Allah semakin jauh dan menjauhi kita. Nah, orang taat itulah yang kemudian, ya, ada rasa tidak hanya melakukan muraqabah, kedekatan kepada Allah, tapi dia juga punya rasa muraqabah. Apa? Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah merasa menjalankan ketaatan, ya, kemudian berbuah kesabaran, keikhlasan, istiqomah, maka dia dekat dengan Allah. Ketika orang berusaha dekat dengan Allah, ya, kemudian pasti akan lahir sifat diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun berada, dalam kondisi bagaimana, kemanapun, itu selalu merasa bahwa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah ada sikap muraqabah dilengkapi dengan sikap muqarabah dilengkapi dengan muraqabah, maka orang-orang inilah para hadirin yang akan menciptakan kejujuran dalam dirinya, yang akan memberikan sifat amanah ketika dia menjalankan suatu jabatan dan sebagainya. Orang-orang inilah yang pastinya akan menjaga hak-hak orang lain. Orang-orang seperti inilah yang akan menjauhi tindakan-tindakan yang merugikan orang lain. Rangkaian inilah yang kemudian kita sebut dari, ya,
fit taati, di dalam mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang inilah yang mampu menciptakan peradaban, menciptakan kebudayaan, menciptakan keilmuan yang manfaat untuk dunia, untuk masyarakat, untuk bangsanya, untuk apapun. Nih, jadi ini hasil dari si ketaatan, ya. Nah, saya yakin contoh ulama-ulama salaf dulu, ya, pada sekitar maksimal tahun 300 Hijriah, itu orang-orang hebat. Karena apa? Mereka orang-orang ulama-ulama yang taat dan menciptakan peradaban-peradaban keilmuan yang luar biasa karena karena mereka mampu mengimplementasikan makna hakikat sebuah ketaatan dalam agamanya. Dan dia mampu. Jadi, nah, setelah kita taat, orang lain juga taat dalam ketaatan, banyak orang yang kemudian melakukan ketaatan, maka dalam sosial, ya, terciptalah yang dinamakan budaya saling taat mentaati. Dimanapun seorang hamba yang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terus mendekat kepada Allah dalam ketaatannya, maka sebagai apapun dia pasti tetap akan istiqomah dalam ketaatan. Contoh, dia sebagai apa? Sebagai hamba Allah melakukan ketaatan agamanya, dia sebagai warga negara akan taat terhadap aturan negara, dia sebagai anggota masyarakat akan taat kepada masyarakat, dia anggota kumpulan akan juga menjaga tentang keberadaan kumpulannya dengan ketaatan-ketaatan yang positif dan menjadi kenyamanan, menjadi suatu ikatan yang saling mentaati, dan suasana itulah yang kemudian muncul apa? Sikap saling kontrol. Oh, enak begini. Jadi ilmu ketaatan luar biasa. Jadi orang-orang yang saling taat mentaati akan saling mengontrol satu sama lain. Akhirnya apa? Saling menasehati. Nah, ini saling menasehati. Karena setiap orang yang taat pasti akan lupa. Karena kita manusia. Saling menasehati. Baik dalam kebenaran, ya. Watawasau bil haq dalam kebenaran, watawasau bis sabr dalam kesabaran. Ditambah satu lagi konsep Gus Dur, apa? Watawasau bil marhamah, ya, saling membantu terhadap pendekatan kasih sayang sesama manusia. Yo, wis nyampe. Sehingga semangat mencegah, ya, semangat mencegah keburukan, semangat mencegah kekacauan dan sebagainya itu bisa diantisipasi. Karena apa? Karena banyak orang-orang yang punya semangat dan tindakan ketaatan. Nah, ini harus dipahamkan terlebih dahulu tentang ilmu-ilmu ketaatan dalam dunia tasawuf. Para hadirin rahimakumullah, ya. Nah, setelah itu sudah saling mentaati, saling mencegah kemungkaran, saling menjaga kenyamanan dan sebagainya, saling menasihati tadi, maka akan berlaku apa? Fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan. Tanpa ketaatan kita tidak akan mampu melakukan fastabiqul khairat. Saya ulangi para hadirin, tanpa ketaatan kita tidak akan mampu melakukan fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Loh, fastabiqul khairat ada di dua tempat di Al-Qur'an. Coba penjenengan lihat Al-Baqarah 148 dan juga surat Al-Maidah ayat 48. Ono dua kali tentang fastabiqul khairat. Al-Baqarah ayat 148 dan Al-Maidah ayat 48. Ono ping pindho kata-kata fastabiqul khairat. Para hadir rahimakumullah. Wes, sekarang naik lagi ke fastabiqul khairat. Makna ketaatan sampun, ya. Dorongan ketaatan sampun. Kemudian cara untuk melahirkan ketaatan sampun.
menciptakan ketaatan, melahirkan ketaatan, sampun. Nah, sekarang taraf fastabiqul khairat. Apakah makna fastabiqul khairat dari orang-orang yang melakukan ketaatan hanya berlomba-lomba dalam kebaikan? Cuma itu saja? Tidak. Bagi orang yang taat tapi berilmu, dia akan ngaji. Yang dimaksud fastabiqul khairat itu apa sih? Apakah sekedar namanya fastabiqul khairat? Ayo lomba-lomba ngelakoni keapian. Nah, ayo kita bedah bersama para hadirin. Saya coba mengambil 2 kitab tafsir saja di dalam menafsirkan fastabiqul khairat. Yang pertama adalah kita ambil dari kitab tafsir Al-Qurtubi. Ya. Jadi ini kitab tafsir Al-Qurtubi ini dikarang oleh yang namanya Imam Al-Qurtubi. Ya. Beliau ulama ahli tafsir yang wafat tahun 1273 Masehi di Mesir. Dia seorang ulama ahli hadis, dia ulama ahli tafsir, seorang alim alamah, ya. Lek kitabe tafsir Al-Qurtubi, singkat tapi jenenge dawa kitab ini, ya. Nama kitabnya Kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran wal Mubayyin 5 tadamannahu minas sunnah wa ayil furqan. Lho dawa jeneng kitab iki, tapi terkenal dengan sebutan kitab tafsir Al-Qurtubi, ulama ahli tafsir yang wafat tahun 1273 Masehi. Dan saya akan sebutkan para hadirin bahwasanya Imam Al-Qurtubi radhiyallahu an ini adalah ulama sunni bermadzhab Maliki. Ya, saya ulangi. Biar kita tidak asal comot. Sekarang ini banyak orang yang mengambil pendapat tafsir dari kitab Imam Qurtubi, tetapi kita tidak tahu bahwasanya Imam Qurtubi adalah ulama ahlus sunnah wal jamaah, ulama sunni yang bermadzhab Maliki. Oh, gak bolak-balik dicomot, asal comot. Masa ulama tafsir abad 12 kok Wahabi. Ya iki warek nom-nom sakniki ku andalane maca Google, maca Instagram, maca Facebook dan sebagainya. Sehingga gurunya adalah Syekh Google Al-Yutubi. Ya niki. Para hadirin rahimakumullah, kitabnya tipis, cuma 20 jilid. Cuma 20 jilid, tipis ya. Cuma 20 jilid. Nah, apa kata Imam Qurtubi ketika orang sudah melakukan ketaatan, saling menasihati, saling tak mentaati, menciptakan lingkungan yang agami, ya, yang agamis. Kemudian mereka yang taat-taat ini melakukan fastabiqul khairat. Apa kata Imam Qurtubi? Kata beliau adalah, ya, fastabiqul khairat itu artinya bersegeralah. Bersegeralah untuk melakukan ketaatan. Ya. Namun cepat. Ya, segeralah, jangan ditunda, segeralah. Ketika ada kesempatan dan apapun, segeralah untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ya. Terutama di dalam menjalankan ketaatan yang prinsipil, yaitu ketaatan dalam kewajiban-kewajiban. Wow, orang taat itu pertama yang dilakoni ya ketaatan dan dalam kewajiban. Yo, sholat 5 waktu itu adalah merupakan wajib. Dan kalau kita mampu melakukannya tanpa meninggalkan sama sekali, maka kita istiqomah. Sekarang banyak yang sewu orang-orang yang terlalu mengandalkan simbol-simbol kesunahan, tetapi saya banyak melihat ya mereka, ya bukan mereka, banyak juga yang meremehkan amal ketaatan dalam bidang kewajiban. Para hadirin rahimakumullah, ini pendapat dari Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya. Pendapat ingkang nomor kali sing dimaksud sik tak lungguh sithik. Tak nekuk sikit sik. Alhamdulillah. Lah menurut Ibnu Katsir ya,
Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir itu ulama ahli tafsir yang wafat tahun 1373 Masehi. Ya. Saya ulangi, Ibnu Katsir membuat kitab Tafsir Ibnu Katsir itu yang wafat tahun 1373 Masehi di Damaskus. Nah, beliau adalah ulama yang besar. Gelarnya macam-macam. Ibnu Katsir ini sering mendapat gelar Imaduddin. Ya. Imaduddin, penopang agama, imame agama. Ya. Kemudian beliau mendapat gelar Al-Hafidh. Dia mendapat gelar Mufassir karena memang ahli tafsir dan hafal Quran beliau. Dia juga mendapat gelar ahli qiraah sab'ah. Ahli qiraah musabah, ahli qiraahnya. Kemudian dia juga dapat gelar Al-Hujjah. Dapat gelar Al-Mu'arikh. Dia juga ahli sejarah. Dia juga mendapat julukan atau lakop Abul Fida. Nah, di dalam kitab tafsirnya Ibnu Katsir, yang sewu para hadirin, Ibnu Katsir, ulama yang wafat 1373 Masehi, ini adalah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bermadzhab Syafi'i. Saya ulangi. Sekarang banyak anak muda yang nggak paham, ya. Karena Ibnu Katsir sering dinukil pendapatnya di banyak tulisan-tulisan. Tetapi perlu saya luruskan bahwa Imam Ibnu Katsir adalah ulama besar dalam bidang tafsir yang wafat 1373 Masehi. Dia merupakan salah satu ulama Sunni bermadzhab Syafi'i. Tegas ini. Para hadirin rahimakumullah, menurut Ibnu Katsir rahimahullah, apa sih fastabiqul khairat? Ya. Fastabiqul khairat itu adalah hampir sama dengan pendapat Imam Qurtubi dalam kitab tafsir yang tadi. Ya. Bersegeralah dalam ketaatan. Fastabiqul khairat. Bersegeralah dalam kebaikan dalam rangka untuk menguatkan kualitas ketaatan. Jadi fastabiqul khairat tidak hanya kita berlomba melakukan kebaikan-kebaikan, tetapi kata Ibnu Katsir adalah selain bersegera melakukan kebaikan-kebaikan, tapi diarahkan kepada penguatan kualitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat untuk orang lain. Jadi berlomba-lomba di dalam amal soleh, berlomba-lomba di dalam ibadah, takarub kepada Allah, dan berlomba-lomba dalam bentuk apapun yang bermanfaat untuk masyarakat atau untuk orang lain. Ini para hadirin rahimakumullah, ya. Jadi memperbanyak pekerjaan-pekerjaan yang baik dan sebagainya. Hadirin rahimakumullah. Mengapa kita perlu ketaatan? Ya. Nah, ini yang dibahas Al-Ghazali. Al-Qismul Awwalu fit Ta'ati, bagian pertama dalam kitab beliau adalah yang sekarang kita kaji, bagaimana melakukan ketaatan-ketaatan. Ada suatu peringatan yang bagus, ya. Ini termaktub di dalam kitab Sunan Tirmidzi. Di dalam kitab Sunan Tirmidzi, Imam Tirmidzi itu ulama Sunni, ulama hadis, ulama besar hadis, ulama Sunni bermadzhab Syafi'i. Ya. Di dalam beliau wafat tahun 892 Masehi, meninggal di Uzbekistan. Jadi beliau Imam Tirmidzi adalah ulama hadis besar yang mengarang kitab Sunan At-Tirmidzi. Beliau juga ulama Sunni yang bermadzhab Syafi'i. Yes. Ya. Cek paham, saiki banyak orang nggak paham. Pokoknya asal ada makalah-makalah ulama di berbagai website, ya, website Google dan sebagainya. Tapi tidak ngeruh, tidak paham sapa iku Ibnu Katsir.
Saya sering kampanye di mana-mana ketika pengajian, ngisi-ngisi ceramah dan sebagainya, bahwasanya sudah saatnya kita belajar tentang ulama. Kita belajar kitab-kitab agama, tapi jangan lupa kita juga belajar biografi dari pengarang kitab tersebut. Nah, dalam kitab itu Imam Tirmidzi mengatakan, ya, badiru bil a'mal. Cepat-cepat segeralah kalian melakukan amal-amal. Duh, kenapa begitu? Ya, betul kata Imam Qurtubi, betul juga kata Imam Ibnu Katsir di dalam kedua kitab tafsir. Ditambah juga peringatan dari Imam Tirmidzi di dalam kitab Sunan Tirmidzi yang meninggal tahun 892 Masehi. Beliau mengatakan, segeralah, jangan ditunda-tunda melakukan fastabiqul khairat. Jangan ditunda-tunda melakukan kebaikan kalau kita sempat melakukannya. Karena kita tidak akan bisa tahu ketika kita menunda suatu amal ketaatan, ketika kita menunda suatu amal kebaikan, kita tidak tahu apakah nanti kita masih hidup atau besok kita masih hidup. Hati-hati. Ya. Karena orang taat itu adalah orang yang merasa diawasi oleh Allah dan dia merasa bahwa dirinya adalah hamba Allah yang setiap saat ya siap diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahimakumullah, Imam Tirmidzi mengatakan segera, ojo ditunda-tunda melakukan kebaikan apapun. Sebab apa? Sebab jikalau kita menunda-nunda kebaikan, amal-amal ibadah ketaatan, jika datang 5 hal ini, kita akan nggak bisa apa-apa. Maksudnya adalah Imam Tirmidzi mengingatkan kita semua, segeralah melakukan kebaikan yang dimampu sesuai kemampuan, jangan ditunda-tunda. Ya, sebelum datangnya beberapa hal, sebelum datang 5 hal. Apa itu? Sebelum datang fakron munsian. Sebelum datang fakron munsian. Kefakiran yang membuat lupa. Oh ini. Kefakiran yang membuat lupa. Ya, ini jangan sampai lah kita dalam kondisi kefakiran. Karena nyun sewu, ketika kita dalam kondisi seperti itu, maka rata-rata akan fokus kepada bagaimana cara pemenuhan hidup untuk makan dan sebagainya. Lakukan badirul a'mal, lakukan kebaikan, amal-amal kebaikan sebelum datang yang kedua. Apa itu? Ya, auhinan mudghiyan. Sebelum datang kekayaan yang melampaui batas. Sebab orang kaya yang melampaui batas pasti tidak akan pernah berpikir bagaimana melakukan ketaatan, karena orang yang kaya tanpa dasar acuan iman, tanpa dasar acuan ketaatan, maka dia tidak akan pernah berpikir apalagi berbuat untuk sesuatu amal-amal ketaatan. Berarti dia orang yang kaya yang melampaui batas itu akan sibuk bagaimana menjaga hartanya, ya, sibuk bagaimana menumpuk kekayaan dan sebagainya. Ini yang kedua. Segeralah kita melakukan banyak-banyak kebaikan sebelum datang yang ketiga. Apa? Au maradhon mufsidan. Sebelum datang penyakit yang merusak. Ada kebaikan, ada potensi, ada kesempatan berbuat amal kebaikan, kemudian kita nanti dulu. Ditunda-tunda, kita tidak tahu para hadirin, wallahu a'lam, apa terjadi setelah kita mengatakan begitu. Jangan sampai, kata Imam Tirmidzi, jangan sampai kita menunda-nunda amal-amal kebaikan dan amal-amal ketaatan sebelum datang au maradhon mufsidan,
penyakit yang merusak. Kalau wong wis penyakitan, ya, wis mikir penyakit, ya gak mikir ketaatan. Nah ini yang dimaksud para hadirin. Segeralah lakukan banyak amal-amal kebaikan, amal ketaatan sebelum datang apa? Sebelum datangnya au mautan mujhizan, sebelum datang kematian yang tiba-tiba. Na'udzubillah min dzalik. Ini hati-hati. Seringkali kita menunda amal-amal kebaikan apapun, tidak melakukan amal-amal ketaatan, apalagi kita ya sengaja meninggalkan amal ketaatan. Kata Imam Tirmidzi, hati-hati sebelum datangnya apa? Au mautan mujizan, sebelum datangnya kematian yang tiba-tiba. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin rahimakumullah, ya. Segera kita membuat amal ketaatan, melakukan amal kebaikan, ya. Kata Imam Tirmidzi juga mengatakan, lakukan segera sebelum datang yang namanya au haroman, ya, mufannidan, dalam kondisi tua rentah, ya, lemah. Nah ini para hadirin, jadi ayo mari kita ya menjadi orang yang taat, ya, tapi taat yang berkualitas, taat yang dengan dasar ilmu, taat dengan dasar kesabaran, taat dengan dasar keikhlasan, dan taat dalam melakukan secara istiqomah atau konsisten dalam ketaatan. Karena kita nggak tahu para hadirin rahimakumullah, ketaatan mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak tahu ketaatan mana yang menjadi diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita nggak boleh, walaupun kita ahli taat, tapi kita nggak boleh ya mengandalkan ketaatan kita. Kita nggak boleh mengandalkan amal-amal kita. Karena kita kalau menjadi orang taat, itu adalah salah satu bentuk anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak semua orang bisa melakukan ketaatan. Nah, kalau kita mampu menjadi orang yang ikhtiar berusaha dalam ketaatan, maka ingatlah kembali kepada kita bahwa bentuk-bentuk energi ketaatan, bentuk-bentuk kemampuan dalam melakukan ketaatan, itu semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya yakin kalau ada orang taat, ya, taat sing duwe ilmu, tapi taat biasa ya ketunggale, ya. Sampai kopian sarungan budal masjid dilihat taat, taat nang masjid, durung tentu. Budale ketok sarungan kopian nang omah-omah nang warung kok kopi, belum tentu. Lah ini banyak orang yang kelihatan taat tetapi tidak duwe ilmu, tetapi nggak punya nilai kesabaran, tapi nggak punya nilai kesadaran, nggak punya nilai istiqomah. Ayo jangan seperti itu. Mari kita berusaha diri kita. Ibda' bin nafsik. Mulailah dari dirimu sendiri untuk meningkatkan kualitas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, sehingga ketaatan kita itu melahirkan kemanfaatan untuk diri kita, kemanfaatan untuk orang lain, kemanfaatan untuk lingkungan kita, kemanfaatan untuk agama kita, dan kemanfaatan untuk bangsa dan negara kita. Ya, tidak usah menunggu orang lain melakukan apa, tetapi diri kitalah yang berusaha untuk segera melakukan apa yang terbaik. Para hadirin rahimakumullah, sehingga orang-orang yang sadar inilah yang kemudian mengatakan bahwa kekuatan ketaatan saya misalnya
Arti energi ketaatan saya itu adalah suatu kenikmatan. Sebab tidak semua orang bisa melakukan ketaatan. Kalau ada orang yang terbiasa taat, menjalankan amal ketaatan yang wajib, amal ketaatan yang sunnah dan sebagainya, maka ingatlah satu hal para hadirin, bahwa ketaatan itu adalah merupakan salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita masih diberi nikmat kesadaran, nikmat kesolehan, nikmat kesehatan, dan nikmat untuk istiqomah menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau itu kita yakini sebagai bentuk nikmat dari Allah dalam ketaatan kita, maka kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin ingkang minulya, karena kalau orang taat yang berkualitas, ya, ibadah apapun akan dilakukan dengan ringan, dengan kesadaran, dengan kesabaran, dan juga dengan ketaatan. Tapi kalau orang, ya, hanya ketaatan semu, ya, ketaatan semu, ya, itu akan melakukan ketaatan ya semau gue, ya, namanya ketaatan SKD. Nah, apa itu? Sakarepe dhewe. Nah, jadi ada namanya ketaatan SKD, sakarepe dhewe. Ya, itu. Ini hati-hati. Nah, ini para hadirin rahimakumullah, iki seimbahas tentang judulnya kitab, ya. Al-Qismul Awwalu fit Ta'ati, bagian pertama menerangkan tentang, ya, cara-cara meningkatkan ketaatan. Para hadirin rahimakumullah, ya. Kenapa saya bicara tadi bahwa kalau kita punya ketaatan, punya energi ketaatan, punya potensi ketaatan, jangan kemudian menganggap itu diri kita yang paling yang apa? Penyebab ketaatan, tapi tetap bahwa potensi yang kita miliki untuk melakukan ketaatan itu adalah merupakan dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh, saiki coba kita buka makolahnya Syekh Ibnu Athaillah Al-As-Sakandari. Beliau pengarang kitab Al-Hikam, ya. Ulama yang wafat tahun 1309 Masehi. Ya, 1309 Masehi. Al-Hikam ini kitab masyhur, ya. Gus Dur bahkan hafal, ya. Gus Dur hafal. Gus Dur hafal. Loh, kok bisa tahu panjenengan? Karena saya itu pernah ngumani beberapa kali ketika Gus Dur di Tubuh Ireng, dan Gus Dur menjelaskan isi kitab Al-Hikam dan disimak oleh santri. Ternyata hafalan beliau luar biasa tentang kitab Al-Hikam. Jadi sikapnya Gus Dur gitu ya jangan aneh. Bagi orang yang sudah khatam Al-Hikam, faham Al-Hikam, kitab Al-Hikam, kalau melihat orang seperti Gus Dur dan sebagainya, tidak akan menilai yang aneh-aneh. Ya. Nah, Ibnu Athaillah, ya, ini adalah mengatakan begini, ya, Ibnu Athaillah As-Sakandari, pengarang kitab Al-Hikam, itu adalah murid dari Imam Abul Abbas Ahmad Ibnu Ali Al-Ansori Al-Mursi. Jadi Ibnu Athaillah As-Sakandari, pengarang kitab Al-Hikam, itu adalah murid dari, ya, Syekh, ya, Syekh Abdullah Mursi. Ya, Syekh Abul Abbas Ahmad Ibnu Ali Al-Ansori Al-Mursi. Lah, gurunya tadi yang namanya Syekh Abul Abbas Ibnu Al-Mursi itu muridnya siapa? Muridnya Syekh Abul Hasan As-Sazili, imam terkenal dengan Imam Hasan As-Sazili, ya, pendiri Thariqat Saziliyah yang bermadzhab Maliki. Jadi Ibnu Athaillah itu adalah cucu murid dari Syekh Abul Hasan Ali As-Sazili. Dan Ibnu Athaillah ini adalah generasi ketiga yang memegang Thariqat Saziliyah. Jadi dari pendiri Hasan Sazili diteruskan oleh Abul Abbas Al-Mursi, dilanjutkan oleh muridnya Ibnu Athaillah As-Sakandari, penulis kitab masyhur namanya Al-Hikam. Dan beliau mengatakan apa? Beliau berpesan terhadap orang-orang yang melakukan ketaatan. Apa pesan beliau?
Jangan kamu bergembira dengan ketaatan karena dari dirimu. Jangan kalian bergembira dengan ketaatan karena dirimu. Ya. Jangan bergembira melakukan ketaatan karena dirimu yang melakukannya. Maka jika kau berbuat demikian, itu adalah ujub dan merasa paling suci dan paling soleh. Sehingga kalau kita mengamalkan ketaatan berasal dari diri kita sendiri, maka ketaatan kita tidak akan berpahala apa-apa. Ini adalah peringatan dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi artinya apa? Siapapun yang bisa melakukan ketaatan tidak boleh menghina orang yang tidak melakukan ketaatan. Ya. Tetapi kalau ada orang yang istiqomah dan sabar mampu melakukan ketaatan, ya, maka apa? Maka itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak semua orang mendapatkan anugerah ketaatan ini. Makanya barang siapa yang memperoleh hidayah, loh, ini pertemuan yang pertama, yang kedua kalau kita bicara hidayah. Barang siapa yang mendapat hidayah berupa ya konsistensi atau istiqomah dalam bidang ketaatan, ya, maka itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau itu disadari sebagai bentuk anugerah, maka kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, sehingga anugerah itu dipandang sebagai suatu kenikmatan yang dari Allah, dan jika kita syukuri maka rezeki akan bertambah, kan begitu. Tetapi rezeki itu tidak bisa kemudian diukur dengan materi. Rezeki bisa diukur juga dengan apa? Dengan ketaatan. Ketaatan juga rezeki. Kemudian apa? Kenikmatan yang lain, kemudian kecerdasan, kesehatan dan sebagainya, itu juga merupakan bagian cabang dari rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, lanjut. I'lam warwasira anna awamirallahi taala, ing setuhune pira-pira perintah Gusti Allah iku faraidu, pira-pira fardu, wa nawafilu, lan pira-pira nafilah utawa amal sunnah. Nah ini, bahwa kita ketahui para hadirin bahwasanya nggih, orang-orang yang taat itu harus paham. Makanya kudu ngaji. Ya. Kudu ngaji. Sampai mau taat ya harus ngaji, karena kita nggak tahu ilmu ketaatan. Semangat boleh, oh saiki akeh wae semangat itu, tapi gak duwe ilmu, ya, gak duwe ilmu, wis gak duwe ilmu, semangat tinggi, gak duwe ilmu, akhirnya dia merasa ketaatannya paling hebat di antara yang lain. Nah, ini yang merusak tataannya begini ini. Ya. Nah, hadirin rahimakumullah, i'lam, mengetahuilah bahwasanya apa? Bahwasanya anna awamirallahi ta'ala, sesungguhnya perintah-perintah Allah itu apa saja, faraidhu wa nawafilu. Ada dua bentuk dari perintah Allah. Pertama adalah fardu atau wajib, yang kedua adalah nawafil atau amal sunnah. Kabeh wis ngerti, yakin sampean ya pasti ngerti ana wajib ana sunnah, yakin aku sampean wis seru. Cuma kita akan preteli hal ini. Apa yang dinamakan fardu? Apa saja
bentuknya apa saja dan sebagainya. Apa dinamakan sunnah, apa itu nawafil, apa itu mustahab, apa itu sunnah, apa itu tatawwu. Loh, akeh cabange. Ya, akeh cabange. Jadi kita harus paham tentang hal ini. Bagi orang yang paham pasti pernah ngaji. Tetapi bagi orang nggak paham, ayo mumpung masih ada kesempatan. Kata siapa tadi? Kata Imam Tirmidzi. Mumpung masih ada kesempatan, mari kita bersama-sama ngaji. Ya, gerakan ngaji nasional. Wah, begitu. Ya. Di mana ngajinya? Terserah sampean, ya. Yang penting manfaat, ya, maslahah. Ya, tapi jangan salah alamat ngajinya. Lah sampean ngaji ke sesuatu, kumpulan sesuatu, sampean diajari untuk benci dengan orang lain, sampean diajari untuk memaki caci maki orang lain, sampean diajari untuk membenarkan pendapat sendiri, berarti ada yang salah, ada yang konslet di dalam kumpulan tersebut. Karena orang berilmu pasti akan semakin taat kepada Allah, dan orang yang semakin taat kepada Allah pasti punya rasa tanggung jawab terhadap dirinya dan orang lain. Ingat tadi ya, watawasau bis sabar, watawasau bil haq, watawasau bil marhamah. Kasih sayang. Saya pernah tanya orang, saya jawab, sampean ngaji kok tambah ngene modele sampean. Loh kenapa? Kok merasa bener dewek? Bagaimana sampean ini? Akhirnya saya suruh ganti pengajian. Itu. Ya, jangan salah alamat, kasihan. Ya, kasihan. Para hadirin rahimakumullah. Ya, kembali lagi kepada bahwasanya awamirallahi ta'ala faraidu wa nawafilu. Jadi perintahnya Allah ada yang fardu, ada yang wajib. Nah, ini diumpamakan oleh Imam Ghazali. Fal fardu mongko utawi sing arane fardu iku rasul mali, apa pokoke harta. Jadi apa? Fardu oleh Imam Ghazali diumpamakan sebagai modal, ya. Sebagai modal. Wa huwa lan utawi fardu iku aslut tijarah, pokok dagangan. Jadi fardu ini adalah, kata Imam Ghazali, diibaratkan sebagai modal dagang, ya, dan kita bisa memutar wabihi, dan dengan fardu itu tahsulut tijarah, ada hasil dari perdagangan, dan hasil itulah yang berputar, maksudnya adalah kita menjalani ketaatan terus menerus. Nah, para hadirin rahimakumullah, ya, dan juga wan naflu, dan yang amal sunnah, ya, ar-ribahu iku bati. Jadi kata Imam Ghazali, ya, kalau fardu adalah merupakan modal dagangan, ibarat ya modal dagangan, hasilnya diputar tanpa berhenti terus menerus menjalankan fardu. Kalau amalan sunnah oleh Imam Ghazali diibaratkan sebagai keuntungan. Wahwa, ya, wahwa lan utawi nafil atau amal sunnah iku ar-ribahu bati. Wabihi lan kelawan sebab sunnah atau nafil iku al-fauzu bekjan bidarajati kelawan pira-pira derajat. Jadi kita mengamalkan fardu sebagai modal tadi, berputar terus, melakukan terus, ya kan? Kemudian amal-amal sunnah itu diumpamakan oleh Imam Ghazali sebagai ar-ribahu atau keuntungan. Dan juga amal-amal sunnah menurut Al-Ghazali adalah al-fauzu bid-darajah. Itu akan meningkatkan derajat kita. Jadi fardu melakukan ketaatan dalam kewajiban, amalan sunnah itu adalah keuntungan kita melengkapi amal fardu dan bisa meningkatkan derajat ketaatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamil gitu. Hadirin rahimakumullah,
ya. Nah, itu harus kita pikirkan tentang hal ini. Contoh misal begini, ya, contoh. Ada fardu, ada wajib. Ya kan? Jadi fardu, wajib ini podo apa ora? Kedua kata ini sama atau tidak? Ada fardu, ada wajib. Nah, harus paham ilmunya juga, ya. Karena yang saya para hadirin, kalau tiga imam mazhab, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali itu mengatakan bahwa fardu dan wajib sama dengan alias podo. Tetapi yang beda adalah pendapat Imam Hanafi, ya, yang mengatakan bahwa antara wajib dan fardu berbeda. Nah ini ki. Coba lah sampean ketemu karo orang pengikut Hanafi ya, debat gak karuan karena berbeda pendapat. Tetapi kalau kita paham berbeda pendapat seperti ini, kita akan diberi sikap toleransi terhadap berbagai perbedaan pendapat. Para hadirin rahimakumullah, ya. Nawafil wa faraidu lan pira-pira fardu wa nawafilu lan pira-pira nawafil. Pira-pira nafilah. An-naflu amal sunnah. Apa itu nawafil? Ya. Apa itu an-naflu? Apa itu nafilah? Nah, ini harus paham, ya. Harus paham. Nah, di dalam fikih, amalan dalam fikih itu ada 3 ya. Ada sebutan, ada namanya nawafil atau naflu atau nafilah. Ada juga yang namanya sunnah. Ada juga yang namanya mandub. Ada juga yang namanya mustahab. Ada juga yang namanya tatawu. Loh, 5 macam. Selain fardu. Jadi ada namanya nawafil, ada istilah namanya sunnah, ada istilah namanya mandub, ada istilah namanya mustahab, ada istilah namanya tatawu. Tuh, 5 macam. Loh, bingung. Makanya ngaji. Wis ngono ae. Makanya ngaji, ya. Para hadirin rahimakumullah, ya, ya. Sebagian besar saya tiga saja. Satu misalnya tentang apa itu nawafil. Nawafil itu apa? Nawafil adalah amal-amal selain fardu atau amal-amal yang bersifat sunnah yang bisa melengkapi, menambahi terhadap amalan-amalan wajib kita. Itu namanya amalan nawafil atau amalan nafilah atau amalan an-naflu. Tambahan, amalan tambahan, ya, ya tambahan. Sedangkan yang dimaksud dengan sunnah, ya itu nih, jadi nawafil, amal tambahan selain fardu ada 3 disebut sunnah, ono sing diarani mustahab, ono sing diarani tatawu. Kalau sunnah itu begini para hadirin, amalan itu terus menerus dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ditekuni, dijaga oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sepanjang hidupnya. Itu amalan sunnah. Kalau amalan bersifat mustahab, ya, amalan sunnah yang memiliki keutamaan, Nabi melakukan, tetapi tidak terus menerus, hanya 1-2 kali saja, ya. Contohnya apa? Amalan mustahab ini contohnya adalah Nabi melakukan sholat duha. Hanya beberapa kali beliau melakukan sholat duha dan juga Nabi melakukan bekam. Nah ini juga tidak terus menerus Nabi melakukan itu, tapi pernah melakukan. Nah ini namanya adalah mustahab, disenangi. Yang ketiga tatawu. Apa tatawu itu? Amalan sunnah yang bersifat sukarela, ya, yang tidak melanggar syariat, ya, sukarela, tetap dalam bingkai syar'i, ya, tetap dalam bingkai syar'i dengan inisiatif sendiri dalam rangka untuk taqarrub ilallah. Contoh apa? Contoh begini, sholat sunnah mutlak, nah, ya kan, maca Quran, sampai maca Quran kapan? Terserah sampean, ya. Mumpung Ramadan sampai mari subuh maca Quran, duhur maca Quran, asar maca Quran, maghrib maca Quran, bengi maca Quran. Serah sampean, karena waktu untuk menyuruh membaca Quran itu secara spesifik tidak ada. Ya, makanya katakan bacalah Al-Quran, tetapi terserah sampean.
ya mau hatam sedina pisan juga apa-apa, ya. Ini namanya tatawu, ya. Berdoalah. Kapan berdoa ini terserah sampean. Nah, ini tatawu, ya, sukarela. Zikir terserah sampean. Nah, ini kata amal-amal inilah yang kemudian dikategorikan sebagai amal tatawu. Ya, amal-amal yang memiliki keutamaan, ya, dengan inisiatif sendiri tetapi tidak lepas dari petunjuk Nabi dan juga dari Al-Qur'an dan juga keutamaan ibadah di dalam agama Islam. Hadir rahimakumullah, ya. Nah, ini contoh sholat aja ya. Sampai mungkin belajar sholat sunnah ada berapa? Yo. Sholat sunnah ada berapa? Bentuk sholat sunnah itu apa saja? Ya. Bacaannya, ayo banyak sekali yang kita pelajari. Makanya para hadirin, mari kita tetap kita ngaji, tetap kita mencari ilmu, tetap kita konsisten dalam ketaatan, ya. Karena kembali kepada dawuhnya Imam Tirmidzi tadi, jangan nunda-nunda amal kebaikan dan amal yang manfaat karena khawatir teko 5 tadi, ya. Yang paling bahaya apa? Datangnya kematian yang tiba-tiba. Nauzubillah min dzalik. Para hadirin rahimakumullah, ya. Itu saja yang dapat kami sampaikan, ya. Nanti ini masih dalam judul, ya. Judul Al-Qismul Awwalu fi Ta'ah. Jadi tentang bahas taat. Isine durung, ya. Ya, pelan-pelan, ya. Santai, ya. Semakin banyak kita belajar bareng untuk menerangkan, semakin bagus kita semakin paham tentang isi kitabnya para ulama. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua, ya, termasuk orang-orang yang diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala tetap melakukan berbagai ketaatan dengan kemampuan kita. Yang penting adalah yang kita utamakan adalah ketaatan di dalam melakukan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering orang tanya kepada saya, ketaatan apa yang paling pokok? Saya jawab, sholat atau rukun Islam itu adalah yang utama. Itu dasar syariat dari seorang mukallaf, ya, menjalankan perintah kewajiban dalam agamanya. Sholat, zakat, puasa, dan haji bagi yang mampu. Itu lah, dari semua itu begini para hadirin, ya, misalnya ini, ya. Jadi yang paling apa adalah sholat, ya. Sholat itu ukuran dari sebuah ketaatan yang mutlak. Artinya apa? Gak oleh ditawar-tawar lagi. Nah, cuma yang ya, kita sendiri juga sering kedodoran di dalam melakukan sholat di waktunya, ya. Makanya terus-menerus kita coba untuk memberikan energi ketaatan dalam diri kita. Mudah-mudahan kita semua diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan kesehatan, mendapatkan kesehatan, rezeki, ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua amal ibadah kita selama puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang manfaat, tetap mendapat anugerah semangat mencari ilmu. Karena derajat yang paling tinggi adalah orang-orang yang selalu dalam hidupnya melakukan mencari ilmu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya pribadi dan bermanfaat untuk yang lainnya. Dan mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan pertemuan yang barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Dan mudah-mudahan semua kabeh yang terlibat dalam pengajian online ini mendapatkan manfaat barokah, maslahah, wa ni'matah, wa salamah, ya, fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi firli wa li walidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna ilmal Qur'an wa 'allimna ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka ilman nasiru bihi kamilin fil mahyatil amad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna biha min ulama'ikal mukraminal mu'azzamin wa ta'utu barakatuhu alaina wa ala auladina wa ala dzurriyyatina wa ala ahli baitina wa ala jamil muslimin wa ala alihi barik wa sallim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin wallahu a'lam bissawab. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.